Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, dengan sebab nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan dari program pembelajaran pembekalan diniyah dengan tema Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah di dalam mempelajari hakikat dari tauhid dan juga kesyirikan, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada beberapa pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan dari muqaddimah, pendahuluan penulis, dan beliau telah menjelaskan dari beberapa poin pendahuluan yang pada kesimpulannya untuk memberikan pendahuluan ilmu tentang pentingnya tauhid dan juga bahayanya dari kesyirikan. Dan beliau rahimahullah ta'ala menegaskan bahwa agama seluruh para nabi dan rasul itu seluruhnya sama, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan supaya umat manusia ini selamat dari kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita sebutkan pula bahwa asal dari seluruh agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu seluruhnya sama di dalam menjelaskan dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada para rasul, dan beriman terhadap hari akhirat. Kemudian kata beliau, ini kita sudah masuk ya dalam pembahasan Al-Qawaidul Arba'. Qala al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, fa idza rafta anna syirka idza khalata al-ibadata afsadaha wa ahbata al-amala wa sara sahibuhu min al-khalidina fi an-nar, arafta anna ahamma ma 'alayk ma'rifatu dhalik la'alla Allah an yukhallisaka min hadhihi shabaka wa hiya syirku billah alladhi qala Allah fihi inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa dhalika bima'rifati arba'i qawaida dzakara Allah taala fi kitabih. Kata beliau penulis Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah taala, fa idza arafta, apabila engkau telah mengetahui, mengilmui bahwa kesyirikan apabila bercampur dengan ibadah, afsadaha, akan merusak dari ibadah tersebut dan melenyapkan dari seluruh amalan, dan juga pelakunya kekal di dalam neraka. Jadi kesyirikan itu kalau bercampur dengan ibadah merusak dari ibadah tersebut, menggugurkan seluruh amalan. Jadi ibadah yang dia amalkan itu pasti rusak, jelas ya. Kemudian kalau syiriknya adalah syirik akbar, pasti apa? Ahbatul amala, melenyapkan seluruh amalan-amalan ibadah yang lainnya juga yang sudah diamalkan, jelas ya. Ini terkait dengan syirkun akbar. Kemudian wasara sahibuhu minal khalidina finnar, dan juga pelakunya kekal di dalam neraka. Kalau kita sudah paham ini, kita betul-betul memahaminya, meyakininya, arafta, kalau begitu engkau juga sekarang telah mengetahui anna hamma ma 'alaika ma'rifatu dzalik, bahasanya hal yang paling penting, hal yang paling darurat, yang merupakan kewajiban untuk engkau mengetahuinya, itu mengetahui dari kesyirikan itu. Kita sudah tahu kesyirikan ini bisa merusak dari amalan kita. Bahkan seluruh ibadah yang sudah kita amalkan, walaupun ibadah yang sebelumnya itu ikhlas untuk Allah SWT, tapi ketika kita terjatuh ke dalam syirik akbar, seluruh amalan itu lenyap, jelas ya, tidak akan diterima oleh Allah SWT, menghapus seluruh amalan yang sebelumnya juga. Bukan hanya terkait dengan amalan ibadah yang seseorang mencampurkan dengannya syirik akbar di saat itu, tapi ibadah-ibadah yang sebelumnya juga ikut lenyap, jelas ini ya. Ya, kalau kita sudah paham bahayanya dari syirik akbar ini, pelakunya kekal dalam neraka, maka orang yang berakal pasti apa? Dia akan mempelajari dari syirik akbar itu bagaimana seluk beluknya, jelas ya. Pasti dia akan pelajari.
Karena dia betul-betul mengetahui bahayanya dari syirik akbar itu. Bahkan ini merupakan ilmu yang paling penting dari semua ilmu yang ada. Itu mempelajari tauhid dan lawannya, kesyirikan. Jelas ini ya? Kemudian kata beliau, la'allallaha an yukhallisaka. Jadi bukan dibaca yukhlisaka. Itu beda maknanya. Jelas ya? Supaya apa? Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan engkau min hadhihi syabakah, dari jerat kesyirikan ini. Nah, luar biasa. Wa hiya syirku billah. Itulah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah SWT mengampuni dosa di bawah kesyirikan, dosa-dosa besar yang lainnya selain dosa syirik. Apakah itu syirik akbar atau syirik asghar? Hanya saja memang ada perbedaan ya. Kalau syirik akbar mengekalkan dalam neraka, kalau syirik asghar tidak. Syirik akbar melenyapkan semua amalan yang sebelumnya. Kalau syirik asghar hanya membatalkan amalan yang di saat itu dia lakukan, dia kerjakan, yang bercampur dengannya syirik asghar. Jelas ya? Kemudian kalau syirik akbar, ini terkait dengan kepemerintahan, itu halal darah dan hartanya. Tapi ini semuanya di bawah apa? Di bawah kebijakan dari pemerintah. Mereka yang menjatuhkan hukum dan mereka yang mengeksekusi. Kalau syirik asghar tidak. Tidak menjadikan darah dan harta itu menjadi halal. Jelas ya? Kemudian kata beliau penulis, wadhalika bima'rifati arba'i qawaida dzakarahu Allah taala fi kitabih. Dan hal tersebut kita bisa tahu, kita bisa paham bahayanya dari kesyirikan, kemudian bagaimana dari kesyirikan itu hakikatnya seperti apa, itu dengan mempelajari 4 kaidah yang akan beliau sebutkan. Jelasnya sebagaimana yang Allah SWT telah menyebutkannya di dalam kitabnya Al-Quranul Karim. Jadi seluruh dari al-qawaid yang 4 ini itu dasarnya, dalilnya di dalam Al-Quranul Karim. Jadi bukan dari pemahaman penulis sendiri. Jelas ya? Ini merupakan dari ciri ahli sunnah wal jamaah, para salaf rahimahumullah ta'ala. Ketika mereka berbicara, ketika mereka menulis, menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala, itu seluruhnya apa? Berdasarkan dalil, jelas keterangannya dari Al-Quran dan sunnah, baru mereka sampaikan. Dan semua seperti itu, para pengajar, pendidik, ustadz, ustadzah. Jelas ya? Ketika dia menyampaikan dari perkara agama, jangan dia sampaikan kalau dia tidak tahu dalilnya. Jangan dia berbicara kalau tidak ada ilmunya di situ. Jadi dia pelajari dulu ilmunya, baru apa? Baru menjadi keyakinan, kemudian setelah itu dia sampaikan. Istadlil thumma i'takid. Berdalil dulu, kemudian bangun keyakinan di atas dalil. Jangan dibalik. Dia yakini dulu sesuatu, kemudian istadlil, dia cari dalilnya. Jelas ya? Kemudian kata beliau, qala syarih, man yaqra. Bismillah. Qala syarih rahimahullahu ta'ala. Hafizahullah ta'ala, Syekh Shalih Fauzan. Qala syarih hafizahullahu ta'ala. Fa idza arafta anna syirka idza khalata al-ibadata afsadaha wa ahbata al-amala وصار صاحبه من الخالدين في النار إلى آخره أي ما دام أنك عرفت التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة يجب أن تعرف ما هو الشرك لأن الذي لا يعرف الشيء يقع فيه فلا بد أنك تعرف أنواع الشرك من أجل أن تتجنبها من أجل أن تتجنبها لأن الله حذر من الشرك وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهذا الشرك الذي هذا وهو أنه يحرم من الجنة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ويحرم من المغفرة إن الله لا يغفر أن يشرك به. يكفي. Kemudian kata pensyarah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, madama annaka arafta tauhida wa huwa ifradullah bil ibadah yajibu an ta'rifa ma huwa syirk.
Kata beliau, sepanjang engkau telah mengetahui dari tauhid, bahwasanya tauhid itu adalah menunggalkan Allah SWT dalam beribadah, mengesahkan Allah SWT dalam beribadah, maka wajib pula bagimu mengetahui apa hakikat dari kesyirikan. Jelas ya? Kenapa? Li'anna alladhi la ya'rifu syai'a yaqa'u fih. Karena orang yang tidak mengetahui sesuatu sangat memungkinkan dia akan terjatuh pada sesuatu tersebut. Jadi kalau dia paham, dia tahu tentang kesyirikan, bagaimana rinciannya, ini akan menjaga dirinya, menyelamatkan dia, supaya jangan dia terjatuh ke dalam kesyirikan itu. Dan tentunya harus dia belajar, harus dia pahami dari ilmunya. Fala budda annaka ta'rifu anwa' asyirki. Maka harus, tidak boleh tidak, engkau wajib mengetahui dari rincian atau jenis-jenis kesyirikan. Ada syirkul akbar, ada syirkul asghar. Jelas ya? Nanti ada kaitannya dengan riya, syirkul khafi yang tersembunyi. Ini juga wajib untuk kita pelajari. Karena supaya engkau bisa menjauhinya. Ijtinab. Ijtinab itu, kalau engkau berada di satu ujung, kesyirikan itu berada di ujung yang lain. Jelas ya? Jangankan berjumpa, berdekatan saja tidak mungkin. Ya, supaya seperti itu seseorang dengan kesyirikan. Jaga jarak. Jadi kalau dia ada di barat, kesyirikan itu ada di ujung timur. Jangankan mendekat, jangankan bercampur, berdekatan saja tidak mungkin. Itu kalau dia paham ilmunya. Dan kalau dia tidak tahu dari kesyirikan itu, mungkin saja dia terjatuh ke dalam kesyirikan, kemudian dia menyangka itu adalah perbuatan kebaikan. Bahkan tidak sedikit dari kaum muslimin dia melakukan kesyirikan dan dia menyangka itu adalah sebuah ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Jelas ya? Seperti orang-orang yang bertawassul dengan mayit, dianggap itu adalah perbuatan ibadah, menghormati, memberikan kedudukan kepada para wali, orang-orang yang berilmu, orang-orang soleh. Padahal itu adalah dari perbuatan syirik. Jelas ya? Kenapa dia melakukan hal tersebut? Dia terjatuh di dalamnya karena dia tidak mempelajari dengan baik dari seluk-beluk tentang kesyirikan, sehingga dia menganggap kesyirikan itu adalah perbuatan ibadah, bahkan kewajiban dalam rangka memuliakan dari orang-orang soleh. Jelas ya? Itu bahayanya. Kemudian kata beliau, lianna Allah hadzara minasyirki, dan juga karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan dari kesyirikan di dalam Al-Quranul Karim, dalam berbagai metode, dalam banyak ayat, bahayanya kesyirikan. Wa qala, Allah SWT berfirman, inna Allah la yaghfiru, sesungguhnya Allah SWT tidak mengampuni an yushraka bih, untuk dia dipersekutukan dengannya. Jelas ya? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah SWT mengampuni apa yang dibawa dari kesyirikan liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi kalau syirik akbar dan syirik asgar, menurut pendapat yang paling kuat dengan dalil dari ayat ini, karena dia terletak setelah penafian, idza waqatin nakiratu fi siyaqin nafi bin nahi bi syart al istifham dalat al umum. Inna Allah la, ada penafian, yaghfiru an yushraka. Jelas ya? Itu an masdariyah, isrokan, ditakwil. Jadi dia nakirah, terletak setelah penafian. Artinya masuk seluruhnya, syirik akbar dan syirik asgar. Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ini sebagaimana yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Jadi dosa syirik akbar dan dosa syirik asgar itu tidak akan diampuni. Apa perbedaannya? Hanya saja kalau syirik akbar mengekalkan dalam neraka. Kalau syirik asgar tidak mengekalkan dalam neraka, tapi tidak diampuni, dia akan disiksa sekadar dari perbuatan syirik asgarnya tersebut. Kalau dia adalah seorang yang muwahhid, tetap dia menjaga dari asal keimanannya, maka pada akhirnya dia akan masuk ke dalam surga. Jadi orang masuk surga itu, kalau dia sudah masuk tidak akan mungkin lagi keluar. Jelas ya? Tapi kalau orang yang masuk ke dalam neraka terbagi menjadi dua, ada yang kekal, ini yang membawa syirik akbar, dia pasti kekal dalam neraka. Tapi ada yang masuk ke dalam neraka hanya sekedar dia singgah saja, kemudian dibersihkan dari perbuatan dosanya, kemudian setelah itu dia masuk ke dalam surga. Jelas ini ya?
Kalau dosa-dosa besar itu tahta masyiatillah. Jadi orang melakukan perbuatan dosa besar selain dosa syirik akbar, itu seluruhnya apa? Tahta masyiatillah. Jadi tidak langsung. Jadi kalau ada yang melakukan dosa besar kemudian tidak sempat dia bertobat darinya dan dia bawa mati dari perbuatan dosa besar tersebut yang jelas bukan syirik akbar, maka itu tahta masyiatillah. Jelas ya? Kalau Allah SWT mengkehendaki dia disiksa, dia akan disiksa dengan dosanya tersebut. Kalau dia adalah seorang muwahhid, setelah itu dia akan masuk ke dalam surga. Kalau Allah SWT mengkehendaki untuk dia tidak disiksa, dia tidak akan disiksa. Dari rahmatnya Allah SWT. Walaupun dia pelaku dosa besar, yang jelas dia seorang muwahhid, jelas ya, dia tidak akan disiksa kalau Allah SWT mengkehendaki. Jadi itu kaitannya dengan apa? Dengan dosa besar selain dari dosa syirik, apakah syirik akbar atau syirik asghar. Jelas ini ya? Kemudian kata beliau Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, fahada syirk alladhi hada khataruhu. Inilah kesyirikan dan inilah dari bahaya dari kesyirikan itu. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dari surga. Nah, mungkin masuk ke dalam surga kalau dia membawa dosa syirik akbar. Innahu may yusyrik billah faqad harrama Allah alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa mal lidh-dhalimina min ansar. Kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukan kesyirikan, dia menduakan Allah Subhanahu wa taala, mentigakan, mengempatkan sama saja. Lalu berbilang yang dia ibadahi semuanya adalah kesyirikan. Jelas ya? Maka Allah SWT mengharamkan untuknya surga. Tempat kembalinya adalah neraka. Dan tidak ada satu penolong pun dari orang-orang yang zalim. Jelas ya? Kesyirikan itu adalah kezaliman. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, mereka yang beriman kemudian tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Jelas ya? Maka untuk mereka apa? Keamanan dan petunjuk dari Allah SWT di dunia dan di negeri akhirat. Ya, para sahabat radhiyallahu anhum ketika mendengarkan ayat ini, ya mereka bertanya, ya siapa di antara kami wahai Rasulullah yang tidak melakukan kezaliman? Maka kata Rasulullah SAW sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari dan juga Imam Ahmad, kata beliau, kezaliman di sini kata Rasulullah SAW huwa syirk. Kemudian beliau membaca surah Luqman, inna syirka la zulmun azim. Jelas ya? Ini dari hal-hal yang harus kita tanamkan pada anak-anak didik kita. Jelas ya? Bahasanya sumber keamanan, sumber kesejahteraan, kebahagiaan adalah dengan tauhid. Jelas ya? Ya, supaya tertanam dan tertancap kuat dalam keyakinan. Ya, kenapa ya, di saat-saat ini banyak terjadi demonstrasi, banyak terjadi kekacauan? Karena menurut mereka, ya dengan cara itu untuk mencapai apa? Perubahan, mencapai kebahagiaan. Ya, padahal Allah SWT yang mentakdirkan seluruhnya. Jelas ya? Perubahan yang sesungguhnya Allah SWT sebutkan, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah SWT tidak akan merubah keadaan kondisi suatu kaum sampai mereka merubah diri-diri mereka sendiri. Dan tadinya banyak melakukan maksiat, melakukan kesyirikan, harus dia rubah. Dekat dengan tauhid, belajar, menuntut ilmu, beramal dengan amalan yang soleh. Itu yang akan membawa apa? Kebahagiaan, ketentraman, kedamaian dalam sebuah negeri. Allah SWT yang mentakdirkan. Jelas ya, pemimpin itu sebab saja. Salah satu sebab dari ribuan sebab yang dengannya negara itu bisa aman, tentram, sejahtera. Jelas ya? Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyanahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal dengan amalan yang saleh, baik dia seorang lelaki ataupun wanita, wa huwa mu'min, dia dalam keadaan beriman, dalam keadaan bertauhid, jauh dari kesyirikan. Apa janji Allah SWT? Allah SWT akan memberikan kebahagiaan hidup, kesuksesan, keberhasilan. Jelas ya? Ketentraman, kedamaian di negeri akhirat akan diberikan balasan yang lebih indah dari apa yang mereka amalkan. Walau anhalal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah SWT, seandainya penduduk sebuah negeri mereka beriman dan bertakwa, jaga keimanan, rawat keimanan, tauhid, jauhkan diri dari kesyirikan, kekufuran, ketakwaan, maka kata Allah SWT, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Kami akan bukakan untuk mereka berbagai keberkatan yang turun dari langit, yang muncul dari bumi.
Tapi karena mereka mendustakan, jelas ya, dan mau beriman, melakukan perbuatan syirik, kekufuran, maka kata Allah SWT, kami menyiksa mereka disebabkan karena apa yang mereka amalkan. Jadi kunci keberhasilan, kebahagiaan, jelas ya, di sebuah negeri dengan apa? Beramal dengan amalan yang soleh, itu wujud dari ketauhidan. Jelas ya, amalan soleh itu tahqiq tauhid, mewujudkan ketauhidan, menyempurnakan ketauhidan. Itu semuanya jalur yang membawa apa? Kebahagiaan pada sebuah negeri. Itu yang kita tanamkan, bukan demonstrasi turun ke jalan, melakukan tindakan-tindakan anarkis. Justru itu menjauhkan dari apa? Dari keberkatan. Jelas ya? Tidak akan membawa kebaikan sama sekali. Itu pikiran manusia seperti itu. Tapi ini Allah SWT yang mencipta langit dan bumi, yang mengatur alam semesta, yang mentakdirkan, yang memberikan nikmat. Harusnya itu yang menjadi pilihan kita. Apa yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran. Jelas ya? Kemudian kata beliau, istamir, qala syarih. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى إذن هذا خطر عظيم يجب عليك أن تعرفه قبل أي خطر لأن الشرك ضلت فيه أفهام وعقول فالواجب أن نعرف ما هو الشرك من الكتاب والسنة اللهم حذر من شيء إلا ويبينه وما أمر بشيء إلا ويبينه للناس فهو لم يحرم الشرك ويتركه مجملا بل بينه في القرآن العظيم وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة بيانا شافيا فإذا أردنا أن نعرف ما هو الشرك نرجع إلى الكتاب والسنة حتى نعرف الشرك ولا نرجع إلى قول فلان وهذا سيأتي. Kemudian kata beliau, Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala, idan hada khatrun azim. Ya, kalau begitu ini jelas ya, bahaya yang sangat luar biasa. Yajibu alaika, wajib untukmu an ta'rifahu qabla ayyi khatarin, untuk engkau mengetahuinya sebelum bahaya-bahaya yang lain. Ini bahaya yang paling utama yang harus kita perhatikan, yang punya perhatian ekstra dalam pembahasan tentang tauhid dan kesyirikan. Luar biasa, menghancurkan dari seorang hamba. Jelas ya? Yang kata Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah kalian dari 7 perkara yang membinasakan, yang menghancurkan. Jelas ya? Yang pertama yang beliau sebutkan asyirku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, hati-hati, membinasakan, menghancurkan. Kemudian kata beliau, Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, di anna syirka dhallat fi afhamun wa ukulun. Luar biasa. Orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan, jelas ya, itu apa? Menyesatkan dirinya sampai pemahaman dan akalnya itu juga apa? Tersesat. Karena terjatuh ke dalam kesyirikan. Coba lihat ya, orang yang datang ke kuburan atau dia datang ke tempat yang dikeramatkan. Kalau kita pikir secara logika, kira-kira nyambung itu rizkinya dengan pohon. Hah? Dia minta kesehatan sama penghuni kubur. Kira-kira ada hubungan sebab akibatnya atau tidak itu? Tidak ada kan? Tidak ada korelasinya sama sekali. Jelas ya? Hancur itu akal, disebabkan karena kesyirikan. Yang kata Allah SWT, balhum adhal. Jelas ya? Mereka itu lebih sesat, lebih mengerikan daripada apa? Hewan ternak. Itu orang-orang yang terjangkit dengan apa? Kesyirikan. Sampai tertutup akalnya. Datang ke dukun, datang ke paranormal, datang ke orang pintar. Jelas ya? Tanya kesehatan, tanya rizki dan seterusnya. Padahal ini juga kalau sakit juga datang di rumah sakit. Tidak mungkin apa? Dia lacak penyakitnya sendiri. Datang juga ke rumah sakit. Dan dia datang ke situ juga. Orang-orang yang datang ke situ, ya dukunnya ini harapkan juga pemberian dari orang itu. Padahal orang ini datang minta apa? Minta supaya diluaskan rezekinya, diberikan nasihat-nasihat bagaimana supaya rezekinya lancar. Coba kalau dia dikasih uang, mati dia itu, mati kelaparan di situ. Jelas ya? Tidak mau berusaha. Jadi memang akal itu tertutup. Pemahaman menjadi sesat.
Orang yang melakukan kesyirikan seperti itu. Dia sembah berhala, dia sembah bebatuan, orang yang hatinya terikat, tergantung dengan benda-benda yang dianggap punya kekuatan supranatural, itu seperti itu modelnya. Dia punya ini kris misalnya yang kecil itu, dia bungkus, dia simpan, itu yang menjadi penolongnya. Bebatuan, itu kan tidak ada hubungan sebab akibatnya kan? Iya kan? Tidak ada hubungannya. Tapi seperti itu akalnya, sudah tertutup. Apa hubungannya batu itu dengan keselamatannya? Apa hubungannya dari batu itu dengan rezekinya? Tidak ada hubungannya. Jelas ya? Tidak ada hubungan sama sekali. Walaupun dia tetap meyakini Allah SWT yang memberikan rezeki, yang menyelamatkan dirinya. Paling tidak pasti dia terjatuh ke dalam syirik apa? Syirik asghar. Terjatuh dalam syirik tentang apa? Asbab. Jelas ya? Ini bahayanya kalau dia tidak paham. Ada kan sebagian orang seperti itu. Memang Ustaz, ini saya jadikan hanya wasilah saja. Tapi tetap saya yakin Allah SWT yang memberikan saya apa? Kesembuhan. Hanya batu ini sebab saja. Ya, cocok. Jelas ya? Itu namanya apa? Syirik asghar. Dia tidak akan sadar ketika berhasil dia sembuh dari penyakitnya karena sebab batu itu yang dia sangka seperti itu. Atau dia selamat karena jimat yang dia pegang. Nanti semakin lama dia akan apa? Semakin kuat keterikatannya sama benda-benda tersebut, di situ akan bergeser keyakinannya, dia akan lupakan Allah SWT. Jelas ya? Dia akan lupakan Allah SWT. Kalau dia sudah katakan, ya kalau tidak ada ini batu-batu tidak selamat, sudah selesai sudah. Berangkat dari keyakinan apa? Memang dari awalnya dia sudah menganggap itu sebagai sebab. Padahal tidak ada hubungan sebab akibatnya. Itu bahayanya orang yang melakukan kesyirikan. Lina'rifa ma huwa syirku minal kitabi wa sunnah, supaya engkau mengetahui apa hakikat dari kesyirikan itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jelas ya? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan peringatan dari sesuatu apapun kecuali pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan sesuatu kecuali pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskannya kepada manusia. Jelas ya? Itu pasti semuanya sudah jelas. Dan dalam riwayat Al-Imam Muslim, kata Rasulullah SAW, "Man lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayadulla ummata la khairin ma ya'lamuhu lahum wa yundirhum an syarrin ma ya'lamuhu lahum." Kata Rasulullah SAW, tidak ada satupun nabi sebelumku kecuali wajib untuknya dia jelaskan dari segala kebaikan yang dia tahu kepada umatnya. Harus dia jelaskan semuanya tentang tauhid, semuanya sudah jelas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kenapa banyak yang tidak paham tentang tauhid? Karena dia tidak mau belajar, atau dia duduk dengan guru yang salah, yang keliru, sehingga apa? Menjadikan dia apa? Tersesat. Dan tidak ada satupun nabi sebelumku, kata Rasulullah SAW, kecuali pasti dia telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya tentang kesyirikan, atau tentang hal-hal yang dilarang darinya, termasuk kesyirikan. Pasti semuanya sudah jelas. Paham ya? Kemudian kata beliau, fahuwa lam yuharrim asyirka wa yutrakahu mujmala. Allah SWT tidak mengharamkan dari kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa taala wa yatrukuhu mujmalan, dan Allah SWT meninggalkannya secara global saja. Artinya tidak dijelaskan secara terperinci. Bal bayyanahu fil Qur'anil azim. Bahkan Allah SWT menjelaskannya di dalam Al-Quranul Azim. Bahkan Rasulullah SAW juga menjelaskannya dalam sunnahnya dengan penjelasan syafian yang cukup, yang sangat memuaskan. Jelas ya? Tidak ada yang lolos. Bertanya tentang tauhid, tentang kesyirikan seluk-beluknya seperti apa, semuanya sudah jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Oleh sebab itu, kalau kita menginginkan untuk kita mengetahui apa itu kesyirikan, maka kita wajib kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sehingga kita mengetahui dari hakikat kesyirikan itu. Jangan kita kembali, jangan kita jadikan rujukan referensi dari ucapan fulan. Wahada saya tidak, ini nanti akan datang. Jadi kalau seseorang itu dia ingin belajar tentang agama, maka jangan dia percaya siapapun yang berbicara, jangan dia percaya kecuali ada dalilnya. Apalagi berbicara tentang tauhid kesyirikan. Kalau dalilnya baru terima. Kalau dia katakan ini bukan syirik, apa dalilnya? Kalau ini bukan kesyirikan, dilakukan sebuah ibadah yang tidak ada dasarnya dari agama. Kemudian nampak di situ ada bentuk kesyirikan. Kemudian dia katakan ini bukan kesyirikan. Tanya dalilnya. Kalau itu adalah sebuah ibadah, pasti akan dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau dijelaskan dalam Al-Quran bahwasanya itu adalah ibadah, pasti selamat dari kesyirikan. Jelas ya?
Tapi kalau dia sendiri keyakinannya memang yang rusak, yang keliru, bercampur dengan kesyirikan, ini memang orang yang tidak mengetahui dengan pengetahuan yang benar, pengetahuan yang baik, apa itu tauhid dan apa itu kesyirikan. Kemudian kata beliau, al-muallif, al-qaidatul ula, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-qaidatul ula an ta'lama anna al-kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliqul mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil islami. Wad dalilu qawluhu ta'ala قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Kemudian kata beliau, penulis rahimahullah ta'ala, al-qaidatul ula, ini kita sudah masuk kaidah yang pertama. Apa itu? An ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah SAW yukirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir. Ini ilmu yang sangat penting. Jelas ya? Luar biasa. Kaidah yang sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Kata beliau, kaidah yang pertama, wajib untuk mengetahui, jelas ya, bahwasanya orang-orang kafir yang Rasulullah SAW memerangi mereka, itu mereka mengikrar, menetapkan, meyakini, mengimani. Jelas ya? Jadi orang-orang musyrikin itu juga beriman. Beriman atau tidak? Beriman. Beriman atau tidak? Beriman. Ya, jangan ragu. Beriman tentang apa? Bahasanya Allah SWT Al-Khaliq Al-Mudabbir, yang mencipta dan yang mengatur. Itu keimanan orang-orang musyrikin. Tapi keimanan ini dalam apa? Tauhid Ar-Rububiyah. Jelas ya? Allah SWT berfirman dalam surah Yusuf, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Itu dalilnya. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman. Keimanan di sini keimanan dalam apa? Ar-Rububiyah. Mereka yakini Al-Khaliq Al-Mudabbir huwa Allah. Wa la yasaltu man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah. Itu keimanan orang-orang musyrikin, keyakinan orang-orang musyrikin. Mereka menetapkan apa? Rububiyatullah. Jelas ya? Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Mereka melakukan kesyirikan. Allah SWT tegaskan, mereka beriman tapi mereka juga melakukan kesyirikan. Kesyirikan dalam apa? Al-uluhiyah. Jelas ya? Mereka melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah SWT, tapi juga beribadah kepada sembahan-sembahan mereka. Lata, Uzza, Manat. Jelas ya? Dan berbagai berhala ratusan yang mereka ibadahi. Itu 3 berhala yang mereka agungkan. Itu keimanannya orang-orang musyrikin. Oleh sebab itu, kata beliau, penulis rahimahullah ta'ala, engkau mengetahui bahasanya Rasulullah SAW yang beliau perangi dari orang-orang kafir, itu mengikrar, menetapkan tauhid ar-rububiyah. Jelas ya? Apa itu? Allah SWT Al-Khaliq Al-Mudabbir. Allah SWT yang mencipta dan yang mengatur alam semesta. Itu mereka yakini. Orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, itu keyakinan mereka. Bersamaan dengan itu, lam yudkhilhum fil Islam, tidak serta merta memasukkan mereka ke dalam apa? Ke dalam agama Islam. Jelas ini ya? Jadi pertanyaan di dalam kubur apa? Hah? Ada 3. Apa yang pertama? Man rabbuk. Yang kedua apa? Madinuk. Yang ketiga apa? Waman nabiyuk. Man rabbuk. Siapa Rabbmu? Itu pasti kita akan ditanya. Apa agamamu dan siapa nabimu? Yaqulul munafik ha. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu. Orang munafik nanti ketika ditanya dalam kubur, dia ucapkan apa? Ketika ditanya oleh malaikat siapa Rabbmu, apa agamamu dan siapa nabimu, dia ucapkan ha. Saya mendengarkan manusia mengucapkan sesuatu, saya pun ucapkan, hanya ikut-ikutan saja. Jadi memang dia hafal jawabannya. Man rabbuk, Allah, dia tahu. Madinuk, dini al-Islam, dia hafal, dia tahu. Jelas ya? Itu yang dia dengarkan dari manusia, ucapkan seperti itu. Wa man nabiyyuk, Muhammad. Dia bisa jawab itu. Jelas ya? Bahkan bisa juga dia sampaikan kepada orang lain. Tapi apakah setiap dari orang yang ditanya tentang 3 hal tersebut lantas bisa dia menjawab di dalam kubur? Jawabannya tidak. Jelas ya? Kalau ditanya man rabbuk,
Siapa Robmu? Rob. Man Rabbuk? Siapa Robmu? Kalau hanya sekedar pengakuan rububiyah saja, Allah SWT Al-Khaliq Al-Mudabbir, orang-orang musyrikin lolos atau tidak? Lolos atau tidak? Lolos. Berhasil pasti. Kalau hanya sekedar apa? Man Rabbuk artinya apa? Siapa Tuhanmu? Tuhanku adalah Allah yang mencipta, yang mengatur alam semesta. Orang-orang musyrikin bisa jawab atau tidak? Bisa. Bahkan Allah SWT menyebutkan bahwa itu jawaban mereka. Jelasnya diakui oleh Allah SWT dalam Al-Quranul Karim. Mereka bisa jawab, fasayaqulunna Allah SWT yang mencipta, yang mengatur alam semesta. Ini keyakinan orang-orang musyrikin. Oleh sebab itu man Rabbuk, jelasnya pertanyaan itu bukan sekedar apa? Hanya sekedar keyakinan tentang rububiyah saja. Kalau hanya sekedar itu, lalu semua orang-orang musyrikin. Lebih hebat lagi pengakuan mereka. Bahkan Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran keyakinan itu. Keimanan mereka akan rububiyah Allah SWT. Oleh sebab itu yang diinginkan apa? Keharusannya, konsekuensinya. Apa itu? Tauhid al-uluhiyah. Ini akan kita jelaskan terkait dengan kaidah yang pertama. Jelas ya? Jadi kalau ditanya man Rabbuk, ya siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu? Kalau dia jawab, Tuhanku adalah Allah yang mencipta. Ini masih kurang. Ya sebenarnya sudah masuk, benar. Hanya saja masih kurang. Itu belum membedakan dengan orang-orang musyrikin. Jelas ya? Oleh sebab itu kata para ulama, lafzul jalalah Allah maknanya lafzul uluhiyah. Dia Allah SWT yang berhak untuk diibadahi. Jelas ya? Kalau ditanya siapa Allah? Kalau dia masih menjawab Allah adalah Tuhan, sekedar Tuhan, Allah SWT yang mencipta langit dan bumi, yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan dan mematikan, ini masih juga diyakini oleh orang-orang musyrikin. Jelas ya? Dan keyakinan ini tidak menjadikan mereka apa? Masuk dalam Islam. Tidak terjamin darah dan hartanya, tidak selamat di negeri akhirat, hanya dengan keyakinan itu. Sampai mereka menetapkan apa? Allah SWT semata yang berhak untuk diibadahi. Jelas ya? Oleh sebab itu ketika Rasulullah SAW mengajak orang-orang musyrikin supaya mengucapkan la ilaha illallah, mereka apa? Tidak mau ucapkan itu. Karena mereka paham. Jelas ya? Inna la tariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami ini akan meninggalkan seluruh dari sembahan-sembahan kami hanya karena penyair yang gila ini? Maksudnya Rasulullah SAW. Karena mereka tahu ucapan la ilaha illallah itu bukan sekedar pengakuan rububiyah saja. Kalau hanya sekedar itu mereka mau ucapkan. Karena mereka juga apa? Yakini hal itu. Tapi yang diinginkan dengan kalimat la ilaha illallah yang mereka tidak mau ucapkan itu karena apa? Dengan ucapan itu mereka akan meninggalkan seluruh sembahan-sembahan mereka. Jelas ini ya? Paham ya? Oleh sebab itu kata beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Keyakinan itu, keimanan hanya sebatas rububiyah saja, itu tidak menjadikan mereka itu masuk ke dalam apa? Islam. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard, amma yamliku as-sam'a wal absar, wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa may yudabbirul amr, fasayaquluna Allah, faqul afala tattaqun." Dalam surah Yunus. "Qul may yarzuqukum minas sama'." Sampaikanlah wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang musyrikin itu, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit, dari bumi? Siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Jelas ya, yang membangkitkan, yang menghidupkan biji-bijian yang tadinya mati kemudian apa? Muncul tanaman hidup. Jelas ya? Siapa yang mengatur dari seluruh perkara ini? Mereka dengan penuh keyakinan yang mantap, orang-orang musyrikin menjawab apa? Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Faqul afala tattaqun. Kalau begitu sampaikan kepada mereka, tidakkah kalian itu takut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Jelas ya? Ini kaidah yang pertama yang harus kita yakini, yang harus kita ilmui, bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW, orang-orang musyrikin di masa jahiliyah, mereka juga mengimani Allah SWT Al-Khaliq Al-Mudabbir, yang mencipta dan yang mengatur alam semesta. Bersamaan dengan itu, keyakinan ini tidak serta-merta menjadikan mereka sebagai seorang muslim. Jelas ya? Selamat di dunia dan di negeri akhirat. Harus apa? Dilanjutkan dengan apa? Tauhid al-uluhiyah. Kemudian qala syarih Qala syarih hafizahullah ta'ala, al-qa'idatul ula
أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مكرين بتوحيد الربوبية ومع ذلك إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم. Al-Qaidatul Ula, kaidah yang pertama, kata beliau, engkau mengilmui bahwasanya orang-orang kafir di masa jahiliyah, orang-orang musyrikin yang Rasulullah SAW memerangi mereka, mereka itu mengikrar tauhid ar-rububiyah. Ini yang sudah diterima oleh sebagian manusia. Kok bisa orang musyrik itu bertauhid? Kok bisa orang musyrik itu beriman? Padahal Allah SWT sendiri yang ucapkan hal itu. Wa ma yu'minun aktsaruhum billah illa hum musyrikun. Jelas ya? Kenapa mereka tidak mau menerima dari 3 pembagian tauhid ini? Kenapa? Karena kalau mereka terima ini akan terungkap bagaimana kesyirikan mereka. Jelas ya? Memang ini tidak ada dalilnya. Ini hanya bentuk apa? Pengajaran saja. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau mengajarkan ilmu kepada para sahabat, beliau kadang membagi apa yang akan beliau sampaikan supaya apa? Memudahkan saja. Seperti tadi misalnya, ijtanibu sabil mubiqat. Kata Rasulullah SAW, jauhilah kalian 7 perkara yang membinasakan. Supaya diingat, ada 7 perkara. Jadi kalau misalnya dia hafal, dia sebutkan 5, berarti dia akan berupaya ingat 2-nya. Jelas ya? Ini cuma apa? Cuma supaya memudahkan saja dalam metode pengajaran, pembelajaran. Jelas ya? Dan juga dalam riwayat yang lain, kata Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari Muslim, sabi'atun yudhilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah SWT nanti di padang mahsyar. Dan di saat itu tidak lain naungan melainkan naungan dari Allah SWT. Jelas ya? Rasulullah SAW menyebutkan ada 7 golongan. Ada 7 golongan. Ya supaya memudahkan. Walaupun adat la mafhumalah. Adat itu bukan pembatasan. Disebutkan 7, berarti yang membinasakan cuma 7 saja. Masih ada hal yang lain. 7 golongan berarti hanya 7 golongan saya mendapatkan naungan. Bukan pembatasan. Jelas ya? Hanya sekedar apa? Supaya kita itu bisa memahami dengan baik. Kalau kita lupa bisa kita ingat. Jelas ya? Dan metode ini sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya sama. Kita mau membagi tauhid menjadi 2, kita tidak mau membagi tauhid juga tidak ada masalah. Kita mau membagi 3 juga tidak ada masalah. Fungsinya apa? Supaya memudahkan kita dalam mengingat. Jelas ya? Memahami. Itu saja sebenarnya apa? Fungsinya. Ya sama kalau kita belajar nahwu, al-kalam atau kalimat itu terbagi menjadi berapa? Menjadi 3. Ada al-isim, al-fi'l, al-harf. Ya kan? Kalau tanya, mana dalilnya? Tidak ada dalilnya. Dari mana dalilnya? Dalilnya itu tatabu wal istiqra. Dipelajari, diteliti dari ucapan orang-orang Arab ketika mereka berbicara, ketika mereka menyampaikan kalimat. Setelah disimpulkan, ternyata terbagi menjadi 3. Apa yang mereka bicarakan tidak keluar dari 3 saja. Kalau bukan isim kata benda, fi'il kata kerja atau huruf. Jelas ya? Ini kesimpulan sama dengan tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat. Jelas ya? Ini memang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa misalnya Allah SWT menyebutkan yang qasimu tauhid ila thalatha. Al-uluhiyah, ar-rububiyah, al-asma wa sifat. Tidak ada seperti itu memang. Tapi ini berdasarkan tatabu wal istiqra yang dilakukan oleh para ulama. Jelas ya? Dalam surah Maryam disebutkan Rabbus samawati wal ard fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Ini dalil ya kata para ulama, Rabbus samawati wal ard. Rabb, ada kata Rabb di situ. Rabb menunjukkan apa? Tauhid ar-rububiyah. Fa'budhu ini tauhid apa? Al-ibadah atau al-uluhiyah. Fastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Apakah engkau tahu ada yang sama dengan Allah SWT? Ini tauhid apa? Al-asma wa sifat. Menafikan apa? Kuf'a samiyan nidda untuk Allah SWT. Tidak ada tandingan, tidak ada nadhir yang sama dan yang semisal dengan Allah SWT. Itu hasil penelitian dari para ulama. Makanya mereka ada yang menyebutkan 2 dan ada yang menyebutkan 3. Jelas ya? Ini cuma untuk mendekatkan pemahaman saja. Supaya kita memahami, kalau tauhid ini tauhid ar-rububiyah. Ini yang dibenci oleh sebahagian orang. Jelas ya? Orang-orang al-Asy'ariyah, orang-orang sebelah lah kita sebut seperti itu. Jelas ya? Nah, mereka tidak senang kalau ada pembagian yang seperti ini. Tapi mereka juga sebenarnya membagi juga. Mereka tidak suka pembagian yang disebutkan oleh para ulama salaf, tapi mereka sendiri juga membagi. Jadi tauhid yang disebutkan di sini oleh penulis adalah tauhid apa? Ar-rububiyah.
Wa ma'a dzalik, bersamaan dengan itu, wa ma'a dzalik, sudah tadi, dari mana tadi? Bersamaan dengan itu, pengakuan mereka tentang tauhid ar-rububiyah itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam dan tidak menjadikan apa? Terlindungi darah dan hartanya. Jadi yang perang itu penguasa. Rasulullah SAW di saat itu apa? Beliau itu adalah pemimpin kepala negara sekaligus beliau adalah mufti qadhi. Jelas ya? Beliau yang perangi memang di saat itu. Ya, kalau kita sekarang ini melakukan kesyirikan, kekufuran, itu bukan hak semua orang melakukan tindakan dengan tangan. Jelas ya? Jangan ekstrim dalam beragama. Itu semuanya dikembalikan kepada penguasa. Bertindak tentang darah dan harta itu semuanya dikembalikan kepada apa? Kepada penguasa. Sekecil apapun hal tersebut berurusan dengan darah harta dikembalikan apa? Kepada penguasa. Kemudian ثم قال الشاري حفظه الله تعالى فدل على أن التوحيد ليس هو الإقرار بالربوبية فقط وأن الشرك ليس هو الشرك في الربوبية فقط بل ليس هناك أحد أشرك في الربوبية إلا شواذ من الخلق وإلا فكل الأمم تقر بتوحيد الربوبية وتوحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر أو بعبارة أخصر توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله سبحانه وتعالى. Kemudian kata beliau fadalla ala anna tauhida, maka ini menunjukkan dari ucapan penulis rahimahullah taala bahwasanya tauhid itu bukan sekedar pengakuan apa akan rububiyatullah saja. Allah SWT yang mencipta, mengatur, menghidupkan, mematikan. Jelas ya? Bukan hanya sekedar itu saja. Wa anna syirka, dan bahasanya kesyirikan itu bukan hanya sekedar kesyirikan dalam rububiyah saja. Bahkan laisa hunaka ahadun, bahkan di sana tidak ada seorang pun yang terjatuh ke dalam kesyirikan dalam rububiyah kecuali syawadun minal khalq. Maksudnya apa? Orang yang terganggu dalam akalnya dari makhluk ini. Ya semuanya orang kalau dia sebagai seorang muslim pasti diakui. Jelas ya? Allah SWT yang mencipta, yang mengatur alam semesta. Semuanya itu orang akui kalau dia seorang muslim, pasti dia tahu hal tersebut. Jelas ya? Yang tidak mengakui hal itu cuma orang yang terganggu akalnya saja. Orang-orang filsafat, mungkin mereka karena pakai akalnya sehingga dia nafikan hal tersebut dan seterusnya. Tapi kalau dia adalah orang yang berakal sehat, dia seorang muslim, pasti dia tetapkan hal itu. Jadi maksud di sini penjelasan tentang tauhid di sini bukan sekedar tauhid ar-rububiyah saja, tapi tauhid al-uluhiyah. Kemudian ثم قال فلا أحد من الخلق ادعى أن هناك أحدا يخلق مع الله تعالى أو يرزق مع الله أو يحيي أو يميت بل المشركون مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. Kemudian kata beliau Asy-Syarih hafizallahu taala masih yang tadi ya, wa illa faqul umam tukiru bi tauhidir rububiyah. Ini semuanya umat meyakini hal tersebut akan tauhid ar-rububiyah. Allah SWT yang mengatur alam semesta, menghidupkan dan mematikan. Wa tauhidur rububiyah huwa al-iqrar bi anna Allah wal khaliq ar-raziq al-muhyi al-mumit al-mudabbir. Jelas ya? Tauhid ar-rububiyah adalah mengakui, mengikrar, menetapkan bahasanya Allah SWT yang mencipta, yang memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan, dan yang mengatur. Atau dengan ibarat yang lebih ringkas, apa itu? Ifradullah ta'ala bi af'ali, mengesahkan, menunggalkan Allah SWT dalam segala perbuatannya. Hanya Allah SWT yang menghidupkan dan mematikan, mencipta, mengatur alam semesta. Fala ahadan minal khalq, fala ahada minal khalq, maka tidak ada satupun dari makhluk ini yang mengaku bahasanya di sana ada seseorang yang mencipta bersama Allah SWT atau bisa memberikan rizki. Dia bisa memberikan rizki juga, jelas ya? Atau juga bisa menghidupkan dan mematikan. Bahkan orang-orang musyrikin saja juga mengakui hal tersebut, bahasanya Allah SWT Al-Khaliq Ar-Razi, yang mencipta dan memberikan rizki, yang menghidupkan dan mematikan dan yang mengatur. Apa dalilnya? Oleh insaltahum, apabila engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka siapa mencipta langit dan bumi, maka sungguh pasti mereka akan mengatakan apa? Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya?
Qul man rabbus samawati as-sab' wa rabbul arsyil azim fasayaquluna lillah. Apabila engkau bertanya kepada mereka atau sampaikanlah, wahai Muhammad, siapa Rabb pemilik dari langit yang 7, kemudian Rabb pemilik arsy yang amat agung, maka mereka akan mengatakan itu semuanya adalah milik Allah SWT. Kemudian ثم قال اقرأوا الآيات من آخر سورة المؤمنون تجدون أن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية وكذلك في سورة يونس قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فهم مقرون بهذا. Kemudian kata beliau, iqra'u al-ayat min akhir surat al-mu'minun tajiduna anna al-musyrikina kanu muqirrina bi tauhid rububiyah. Bacalah dari ayat-ayat di akhir dari surat al-mu'minun, engkau akan menjumpai bahwasanya orang-orang yang musyrikin mereka mengikrar tauhid ar-rububiyah. Demikian pula dalam surah Yunus sudah kita jelaskan tadi. Maka mereka orang-orang musyrikin mengikrar tauhid ar-rububiyah. Kemudian mungkin kita cukupkan dulu pertemuan kita di siang hari ini, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.